Pemuda asal Madiun, Jawa Timur hilang dari rombongan saat tur wisata ke Korea Selatan. Keluarga mengaku tak mengetahui anaknya pergi ke luar negeri dan berharap anaknya ditemukan selamat. Ibunda dari Femas Yani Arianto, usia 22 tahun, pemuda asal Madiun yang dilaporkan hilang saat berwisata di Korea Selatan, memang mengaku sama sekali tidak mengetahui keberangkatan anaknya ke luar negeri. Menurut si ibu, anaknya tersebut hanya berpamitan untuk pergi bekerja di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, pemerintah Desa Batengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, membenarkan jika Femas warganya hilang di Korea Selatan dari media sosial. Pak, itu diketahui hilang, pihak lurahan tahunya dari mana, Pak? Kami tahu dari sosial media, dari TikTok, dari Facebook yang sudah beredar. Apakah ada keluarga mengadu ke kelurahan? Untuk sementara ini belum. Harapan saya semoga anak saya diparingi umur panjang, badannya sehat dimanapun dia berada. Saya doakan terus. Mungkin yang disampaikan ke putranya. Ya, jaga diri, hati-hati dimanapun. Soalnya saya tidak tahu di mana. Menurut Muatin, selama ini anak kedua dari 3 bersaudara tersebut tidak pernah meminta uang saku untuk keberangkatannya ke luar negeri. Persoalan ini berkembang setelah ibu berusia 56 tahun ini menerima panggilan telepon dari pihak yang mengaku dari Biro Tur yang memberangkatkan anaknya. Ia lalu diminta menanggung kerugian puluhan juta rupiah akibat hilangnya Femas dari rombongan tur wisata di Korea Selatan. Sementara itu, seorang WNI asal Maros ditemukan tewas di kamar mes pekerja di Republik Armenia dengan kondisi mengenaskan. Korban dibunuh oleh rekan kerja karena menolak terlibat penyalahgunaan uang perusahaan. Valen Alexi Tamboto, WNI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditemukan tewas mengenaskan dalam kamar mes pekerja di kota Yerevan, Republik Armenia. Informasi tewasnya pria 24 tahun ini didapat keluarga dari rekan kerja setelah korban tidak dapat dihubungi dan tidak keluar kamar sejak libur. Rekan-rekan kerja korban membuka kamar menggunakan kunci cadangan menemukan korban tewas dengan kondisi mulut, leher, tangan, dan kaki terlakban. Korban baru bekerja 3 bulan sebagai staf marketing IT konsultan. Diduga dibunuh rekan kerja sesama WNI karena menolak penyalahgunaan dana perusahaan. Informasi tambahan dari rekan-rekan kerjanya, mereka bilang setelah mereka dengar, mereka bilang dari beberapa informasi itu dari terduga pelaku ya, mereka ada upaya untuk penggelapan dana perusahaan. Keluarga masih menunggu informasi resmi proses pemulangan jenazah dari KBRI dan berharap pemerintah mempercepat pemulangan jenazah serta meminta agar para pelaku dihukum setimpal. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca ledakan rumah di Komplek Grand Polonia Medan, Sumatera Utara, tim SAR melanjutkan pencarian 2 korban yang dipusatkan di lantai 2 rumah. Tim SAR terdiri dari Basarnas, TNI, dan Polri dengan dibantu alat berat terus berupaya masuk ke reruntuhan bangunan yang porak-poranda akibat ledakan. Tim SAR kesulitan karena akses menuju ke lantai 2 sempit. Sementara kondisi bangunan rawan ambruk. 2 korban masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Dan informasi terbaru, tim SAR kembali menemukan 1 korban berjenis kelamin perempuan. Dengan menggunakan tim SAR mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan rumah. Dengan ditemukannya kembali korban, total korban meninggal dunia menjadi 2 orang.
Seorang wanita pegawai agen BRI Link di Sukabumi, Jawa Barat bertaruh nyawa dengan berupaya menggagalkan aksi perampokan di tempatnya bekerja. Tangan korban terkena sabetan senjata tajam pelaku. Kamera pengawas merekam seorang pria mendatangi gerai Briling di Kampung Sinagar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku sempat menodongkan senjata tajam meminta wanita pegawai gerai menyerahkan sejumlah uang. Namun aksinya tak berjalan mulus. Korban justru berteriak dan melawan sehingga terjadi keributan di dalam gerai. Pelaku pun akhirnya melarikan diri dengan sepeda motornya. Sementara korban yang masih syok segera menutup pintu untuk mengantisipasi pelaku kembali. Akibat kejadian tersebut, tangan korban terluka akibat terkena senjata tajam yang dibawa pelaku. Dia juga enggak yang begitu, cuman dia udah nyodorin senjatanya. Jangan teriak. Terus jangan teriak, masukin uang. Oh gitu? Ya, nyuruh masukin uang. Masukin uang. Kejadian perampokan tersebut telah dilaporkan korban ke polisi. Korban berharap petugas kepolisian lebih intens meningkatkan patroli agar kejadian serupa tak terulang kembali. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. 2 pencuri motor bersenjata tajam di Setiabudi, Jakarta Selatan ditangkap warga. Geram kerap terjadi pencurian sepeda motor, warga melampiaskan kemarahan kepada kedua pelaku. Dua pelaku pencurian motor tak bisa berkutik saat ditangkap oleh warga di Jalan Karbela Selatan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Warga yang geram dengan ulah para pelaku lantaran membawa senjata tajam tak segan memukulnya hingga babak belur. Aksi pelaku berhasil diketahui saat tengah menjebol kunci motor korban dan ingin membawa kabur. Setelah dikejar oleh warga, para pelaku yang panik saat mencoba melarikan diri dengan sepeda motornya, kemudian menabrak tiang listrik hingga akhirnya tertangkap. Kejadiannya ada teman main, taruh motor di luar. Ketika lagi ngobrol, saya langsung melihat motor itu sudah kunci T-nya sudah aktif, sudah dinyalain. Pas putar balik, akhirnya saya langsung lompat ke pagar buat menghadang si pelaku pencuriannya. Total pencurian ada 2 orang dia. Akhirnya 1 orang itu kalau nggak salah udah hampir sekarat kalau nggak salah. Pelaku dibawa ke Polsek Metro Setiabudi untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.